Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali sahabat teman petani seluruh Indonesia, khususnya petani pepaya Kalina. Mudah-mudahan hari ini sahabat petani di seluruh Indonesia maupun di mana berada ya, dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, dan dilimpahkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kesehatan dan perlindungan, amin. Saya hari ini hanya menayangkan bagaimana perkembangan pepaya Kalina yang saya tanam atau yang saya budidaya, khususnya di wilayah Kabupaten Pesawaran, Bandar Lampung ya. Ini bentuknya, jadi nanti akan saya beritahu ya mengenai penyakit-penyakit tanaman pepaya saya. Karena di cuaca yang ekstrim seperti ini di wilayah saya ini sering sekali mengalami hujan ya, untuk tahun-tahun di bulan November, Desember kayak kemarin 2022 ya. Sekarang sudah memasuki di bulan Januari ya, tahun 2023. Namun cuacanya ya sedikit banyak hujan, jadi sehingga di tanaman yang saya tanam ini seperti pepaya Kalina ini ada juga yang terkena virus Gemini ya, atau daun menguning. Nah itu contohnya ya sahabat tani. Nah itu namun udah saya tanggulangi dengan penyemprotan insektisida ya, berbahan aktif azoxystrobon dan dexamethasone ya. Itu ada di merek dagang Amistatop 325 SC. Alhamdulillah ya, mulai perkembangannya bagus, tidak terlalu kuning. Karena kalau segera tidak ditanggulangi nanti akibatnya akan menyebar ke tanaman sehat yang lain ya sahabat tani. Jadi itu yang langkah pertama. Yang seterusnya jangan lupa pemberian kapur dolomit ya sahabat tani. Dan di sekitar wilayah tanaman pepaya itu di bawahnya harus dibersihkan gulmanya ya sahabat tani ya. Itu ada yang terkena satu. Nah ini dua. Kalau nggak salah sekitar 10 batang ya. Di antara 425 batang itu ada 10 yang terkena virus Gemini kalau menurut saya. Tapi ini yang daunnya kuning seperti ini ya sahabat tani, itu sebetulnya ya bisa kita lihat ya. Kalau di pangkal batangnya ini ada bintik-bintik putih seperti ini ya. Misalkan dia ada putih-putih seperti salju ya, itu jelas dia mengandung bakteri dan itu harus dirawat dengan fungisida ya, disemprot yang rutin. Namun kalau di tangkainya ini alus-alus saja, ini berarti kita unsur haranya rendah, itu harus pemupukannya yang stabil. Jadi biasanya nanti dosisnya 2 sendok, bisa ditambah 4 atau 6 sendok, khusus untuk tanaman yang terinfeksi seperti ini ya. Nah ini kenapa saya ranting, itu supaya sinar mataharinya masuk, dan si jamur yang ada di sini ya, yang bintik-bintik tadi saya katakan seperti putih-putih begitu ya, kayak kristal, itu bisa kering karena ada sorotan kalau pakai sinar ultraviolet ya, mataharinya masuk ke sini sehingga ini kering. Nah kalau ini nanti lembab, semakinnya penyakitnya semakin menyebar ya, semakin menjadi dan akan berpindah ke tanaman sehat yang lainnya seperti itu tuh. Itu kan sehat. Kalau ini nggak disegera tanggulangi. Jadi hemat saya ya sahabat tani seluruh Indonesia, kalau ada yang terkena kuning ini ya, kuning itu ada 3 faktor ya. Bisa keriting daun, bisa virus Gemini ya, bisa juga unsur haranya nih, pemupukannya kurang bagus. Jadi ada baiknya dipangkas seperti ini ya. Itu anjuran saya. Supaya apa? Sinar mataharinya masuk dan ini tangkainya bisa mengering ya. Itu biasanya sembuh penyakitnya. Karena saya udah buktikan sendiri ya. Nanti saya akan beritahu ya videonya ya. Nah ini buktinya ya sahabat tani ya. Dulu waktu pepaya ini terkena virus Gemini ya, itu saya ranting. Nah ini bekas rantingannya ya sahabat tani. Nah ternyata begitu saya ranting terkena sinar matahari dan saya beri kapur dolomit serta pemupukan yang lebih dari dosis yang biasanya 2 sendok per ember, itu saya beri 6 sendok per ember NPK 1616 ditambah dengan antrakol ya 70 WP berbahan aktif propinep. Itu saya semprot terus rutin selama
7 hari, setiap 7 hari. Alhamdulillah ya sahabat petani, perkembangannya dia pulih ya. Memang daunnya masih agak kuning seperti ini, namun dia udah 50% sehat dan bahkan mengeluarkan bunga ini. Biasanya kalau dia fatal nih, daunnya akan layu dan akan mati. Maka dari itu ya, lakukan langkah saya tadi yang saya sampaikan, daunnya ini dipotong. Tapi jangan mepet sama batang, hanya sekitaran 5 hingga 10 cm ya. Supaya apa? Sinar mataharinya masuk gitu ya sahabat tani. Jadi begitu ya sahabat tani ya. Pokoknya itu udah saya uji coba dan alhamdulillah pepaya kita yang terkena virus Gemini atau daun menguning, kalau menurut saya ya, bisa juga keriting, bisa juga antraknosa. Kalau orang ada yang mengatakan virus Gemini ya, itu tekniknya ya tadi saya sampaikan, dipangkas rantingnya di sini nih. Nah, itu harus dipotong supaya sinar mataharinya masuk. Tapi jangan lupa ya sahabat tani, perawatan pupuknya ya, penyemprotan insektisidanya maupun perawatan yang lain-lain, penyemprotan fungisida umpamanya ya, ada yang sistemik, ada juga yang kontak. Nah, ini pepayanya sehat seperti ini sahabat tani. Kalau sampai nggak dirawat tentunya kan sayang sekali ya sahabat tani ya. Makanya dari itu kita harus lakukan perawatan semaksimal mungkin ya sahabat tani ya. Nah, ini gangnya kita tanami cabai ya sahabat tani. Jadi untuk menambah penghasilan ya. Nih. Jadi sangat sehat sekali ya sahabat tani ya. Tuh. Jadi kalau kita berbudaya pepaya itu ya sahabat tani ya, tidak mungkin tidak ada kendala, artian tidak mungkin tidak kena penyakit. Walaupun kita merawatnya sudah optimal ya, sudah sekuat mungkin ya, baik itu pemupukan, perawatan dari gulmanya ya, penyemprotan pestisidanya ya, melalui insektisida maupun bakterisida ya, itu memang juga ada ya. Kemarin udah kita buatkan videonya mengenai insektisida ya, tapi masih banyak ya golongan-golongan pestisida, nanti saya akan buatkan videonya. Hari ini saya akan menayangkan bagaimana pepaya yang saya tanam dan perkembangannya seperti apa ya sahabat tani. Bisa dilihat ya sahabat tani, cukup subur, mantap. Nah, sudah mulai banyak buahnya ya sahabat tani ya. Tuh, ini sekitaran 700 hingga 800 batang ya sahabat tani. Oke. Oh iya sahabat tani ya, jangan lupa bantu like, komen, share ke teman yang lain, dan jangan lupa ya subscribe ya, karena subscribe itu gratis agar bisa membantu channel ini bisa berkembang dengan baik ya sahabat tani ya. Oke, saya tidak menanyakan apa-apa, yang mudah-mudahan pepaya saya ini baik-baik saja ya. Mohon doanya ya teman-teman di seluruh Indonesia maupun di luar negeri dan di mana saja berada. Oke, begitu aja ya sahabat tani ya. Jadi jangan lupa ya, kalau jika pepaya kita terkena daunnya kuning, jangan memvonis kalau pepaya itu kita terserang penyakit. Kalau antisipasi boleh, namun daunnya kuning seperti itu ya, bisa virus Gemini, bisa antraknosa, bisa juga keriting. Jadi langkah pertama kita lihat dulu jenis tanamannya, kita pelajari dulu penyakit yang melanda apa. Setelah itu kita belajar di pestisidanya, jadi yang cocok bahan aktifnya apa. Nah itu sebenarnya sahabat tani ya. Begitu juga pemupukan. Wah, ini unsur haranya kurang, misalnya daunnya kurang hijau, berarti harus memberikan nitrogen. Oh, ini buahnya kurang, berarti harus memberikan KCL maupun pupuk mutiara ya, yang tentunya dia hormon untuk jenis pembuahan seperti ini ya. Ini buahnya sangat lebat, tapi ini ya terkena keriting ya, kayak trip gitu ya, tapi udah saya coba tanggulangi. Jadi langkahnya yang tadi saya sebutkan ya, pokoknya kalau daunnya kuning seperti ini, pangkas saja ya, karena ini udah produksi, jadi mau saya tebang, mau saya ganti yang baru sayang. Jadi ada baiknya kita rawat.
Jadi seperti ini ya, dipangkas supaya sinar matahari bisa masuk di sini, dan penyebaran bakteri virusnya itu ya tidak melanda ke tanaman yang sehat seperti itu. Itu ya. Tapi jangan lupa ya, penyemprotannya harus rutin penyemprotannya. Kalau bisa nyemprotnya sore nih, jam 4 sampai jam 6. Gunakan fungisida Mistarto berbahan aktif dekomenazon dan azoxystrobin ya. Itu di Antrakol 325 EC ya. Nah, sahabat tani, itu merek dagangnya bisa dibeli di toko pertanian, banyak di mana-mana ya. Itu bisa juga dicampur dengan Antrakol atau Sakrimanjim begitu ya sahabat tani. Ya, hanya memberitahu saja karena ya kita sama-sama belajar, saya juga lagi belajar ya sahabat tani ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Oke sahabat tani ya. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.